Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video pembelajaran kali ini, sebagai bagian dari perkuliahan mekanika fluida, dalam konteksnya kita akan melakukan sebuah studi kasus ya. Jadi kali ini kita akan melakukan studi kasus tentang perancangan perpipaan dalam konteks distribusi sistem air minum. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan sebuah software EPANET untuk mensimulasikan ya seperti tekanan, kemudian kecepatan aliran air, tapi nanti akan dikaitkan dengan distribusi jaringan air minum ya. Software yang kita gunakan adalah EPANET. Software ini sudah tersedia free ya, alias gratis dan open sources. Jadi Anda bisa download ya. Nanti di website yang sudah saya jelaskan nanti. Dan nanti di sini kita akan belajar cara mensimulasikan jaringan sederhana tentunya. Nah, nanti saat Anda mengerjakan studi kasus ini, silakan nanti dikaitkan dengan case tadi yang akan Anda kerjakan secara berkelompok. Selamat menyimak. Apa itu EPANET? EPANET itu adalah sebuah program berbasis Windows ya. Jadi setahu saya sih tidak EPANET ini nggak bisa digunakan kalau di bukan komputer selain Windows ya. Nah, jadi EPANET ini adalah sebuah program yang akan mensimulasikan jaringan perpipaan ya, karena kan nanti kan kemarin kan kita di Makeflow belajar tentang internal flow kan. Nah, ini salah satu aplikasi atau case tadinya. Namun di sini dibatasi karena EPANET ini kan termasuk software yang ukurannya cukup kecil ya. Kalau nggak salah sekitar 3 MB ya. Jadi tidak bisa terlalu lengkap ya simulasi perpipaannya. Jadi dibatasi hanya pada perpipaan itu sendiri sebagai jalannya air. Karena nanti yang akan disimulasikan di sini adalah air minum. Kemudian nodes ini adalah pipe junction atau untuk belokan atau persimpangan ya. Pompa ini untuk memompa air. Valve ini untuk penutup dan membuka. Dan juga ada storage tanks ya, atau tangki penyimpanan. Bahasa awamnya di masyarakat itu adalah tandon ya. Dan terakhir adalah reservoir. Reservoir ini adalah seperti sumber mata air ya. Kalau di kondisi realnya itu seperti misalnya sungai, kolam ya, kemudian atau sumber mata air seperti itu. Cara download EPANET gampang ya dan gratis ya. Jadi bagi kita anda semua yang mahasiswa yang suka gratisan, nah ini nih ya. Jadi EPANET ini gratis karena sifatnya di open sources. Jadi Anda bisa langsung masuk ke situs ini yang sudah saya tunjukkan ya. EPA, United States Environmental Protection Agency. Nah, jadi di sini nanti Anda langsung bisa masuk ke EPANET-nya dan bisa langsung download di sini. Jadi bagian application-nya nanti Anda langsung diarahkan ke satu file ya. Anda bisa langsung download di situ. Ya, cari aja di website ini yang ada application-nya. Kan biasanya kan kalau berupa aplikasi instalan kan dia berdot ada ekstensi exe ya. Nah, cari aja di situ ya. Untuk komponen EPANET seperti tadi yang sudah jelasin di awal ya. Jadi memang dia terbatas pada beberapa item saja dikarenakan dia memang software ini cukup kecil ya dan bisa dijalankan hampir semua spek komputer. Beda kalau misalkan kita simulasi-simulasi yang perpipaannya agak berat ya, misalkan simulasi komputasi di Meka Fluida, nah itu speknya harus tinggi. Kalau EPANET ini ya overall komputer bisa menjalankan. Namun ya itu tadi keterbatasannya, ya dia hanya terbatas ya komponennya. Tapi ini udah lumayan banget. Artinya dengan komponen gini aja, segini-segini aja dia udah bisa mensimulasikan distribusi aliran perpipaan ya. Sebagai goals kita kan masuk ke case study jadi mekanika fluida ya. Jadi ini insya Allah sudah cukup untuk kemudian masuk pada CPL atau capaian pembelajaran dari mata kuliah kita. Oke, jadi tadi ada junction ya untuk persimpangan atau persambungan, reservoir sebagai sumber air, tangki untuk penyimpanan atau tandon ya, pipa ya, garis ini pipa ya simbolnya ya, pompa seperti simbolnya, valve seperti ini, dan label seperti ini ya. Label itu untuk menamakan misalkan pipa jenis apa atau arah kemana gitu ya. Nah, nanti gambar-gambar yang ini di sini nanti akan Anda pindah ke sini. Jadi nanti Anda akan menggambar, ini kan ada kertas putih ya, kanvas ya, kanvas ya. Bukan kanvas juga sih. Ini kan kayak Windows kosong ya. Tulisannya network map ya. Jadi peta perpipaannya, peta jaringannya di sini ya masih kosong ya.
Kemudian jadi nanti Anda silakan menggambar atau menaruh ya, nanti Anda tinggal geser, taruh, geser, taruh, geser, taruh gitu. Di sini nanti gambarnya. Ya, di sini gambarnya. Nanti baru nanti ada proses selanjutnya. Gampang aja sini softwarenya ya. Jadi simple banget. Makanya saya yakin dalam satu video ini Anda sudah langsung bisa bikin case tadi nanti. Selanjutnya kita masuk langsung ke bagian Windows-nya dari Epanet ya, seperti ini. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah kita harus mengetahui masing-masing dari komponen-komponen Windows-nya. Misalkan file ya, standar lah ya, ada new file, open file, save as, import, export, dan seterusnya. Kemudian edit, biasa untuk kemudian mengedit dari gambarnya atau mengedit dari jaringan perpipaannya. View, membuka beberapa part yang nanti saya jelasin. Project, ada report. Nah, nanti kita main report untuk kemudian melihat hasil simulasi dari Epanet ini. Windows dan help ya. Kemudian di sini biasa standar ya. Kemudian yang agak beda ini sendiri di sini. Nah, ini ada select region, ada pen, ada zoom in, zoom out ya pastinya. Ada full extend, ada add junction. Nah, ini junction tadi yang saya bilang untuk bagian persiapan perpipaannya. Ada reservoir, ada tangki, pipa, pompa, valve, sama teks atau penamaannya. Nanti di selain ini kemudian Anda juga harus memperhatikan bagian sini ya. Nanti di sini ada semacam apa ya, simbol-simbol dari yang Anda gambar di sini. Nanti Anda bisa perhatikan detail propertiesnya atau karakteristiknya untuk setiap dari junction, reservoir, tangki, dan seterusnya ini di bagian sini, bagian kanan atas ini. Ini juga bisa dilihat nanti dari beberapa parameter elevasi, base demand-nya atau permintaan dasarnya, initial quality, demand, head atau ketinggian, pressure, tekanan, dan quality-nya. Oke, ini sekilas untuk gambaran tampilan Windows-nya dari Epanet. Selanjutnya, setelah dari tadi kita mengenal tampilan umum dari Windows-nya Epanet ya, atau jendela dari Epanet, sekarang kita masuk ke bagian project ya. Project di sini adalah untuk men-setting settingan dasar dari project jaringan perpipaan yang akan kita buat di Epanet ya. Jadi di sini ada beberapa items ya, ada summary, default, calibration data, kita nggak pakai ya karena ini cuma sifatnya latihan aja. Analysis option sama run analysis. Nah, nanti kita masuk setelah kita nanti bikin bagian atau gambar dari jaringan perpipaannya, nanti baru kita main di sini nanti analysis option sama run analysis. Nah, sekarang kita lihat defaultnya dulu ya, bagian defaultnya nanti muncul seperti ini ya. Nah, nanti ya nih Anda silakan menamakan masing-masing junction reservoir itu dengan nama Anda yang Anda inginkan sendiri. Prefixnya apa? Apakah ada awalannya J boleh? Apakah awalannya sambungan, misalkan sambungan SMB misalkan ya, SMB, nggak bisa lebih dari 5 huruf ya. Satu misalkan boleh, terserah. Jadi nanti ini akan menjadi prefix atau menjadi nama Anda ketika Anda nanti bikin project jaringan perpipaan di sini. Ini silakan Anda lah, bebas lah ini namanya ya, nggak begitu pengaruh soalnya. Tapi di RC Dynamics semua ya, karena nanti ini akan mempengaruhi dari jenis huruf atau nama yang timbul selama Anda bikin project jaringan perpipaannya. Nah, tapi kalau ini jangan diubah nih. ID increment ini sebenarnya bisa diubah sih, misalkan jadi 2, cuma jadi aneh ya. Kalau misalkan jadi 1 ke 4 gitu kan aneh gitu. Makanya ya defaultnya 1 aja. Jadi ID-nya akan naik, misalkan junction 1, junction 2, nah kayak gitu ya. Untuk propertiesnya nih standar ya. Anda mau ubah boleh. Jadi misalkan tergantung keinginan user atau keinginan dari seorang pendesainnya. Misalkan node elevation berapa. Node elevation itu maksudnya ketinggian dari nodenya, simpangan atau sambungan atau persimpangan pipanya. Kemudian diameter tangki ya jelas ya, biasa ya, standar. Kemudian ketinggian tangki,
panjang pipa untuk satu. Jadi panjang pipa ini nanti misalkan dalam satu satu garis itu berapa panjangnya. Nanti Anda bisa tentukan di sini, atau misalkan mau diaktifkan misalkan auto length misalkan, ya boleh juga. Terserah juga ya. Diameter pipa, kemudian kekasaran pipa. Nah, kekasaran pipa ini masuklah kemarin di mata kuliah kita yang internal flow kemarin ya. Kemudian hidrolikanya, nah ini juga hidrolikanya. Jadi ada beberapa settingan lagi. Pertama adalah flow units-nya. Jadi satuan aliran itu apa? GPM ada galon per menit. Ada lagi LPS ini liter per sekon atau LPM liter per menit. Nah selebihnya saya nggak tahu ya, sendiri ya, cari sendiri. Kemudian head loss formula. Nah di sini ada HW ya. HW ini tadi saya lupa ya. HW itu ada, tapi ada namanya, nama salah seorang ilmuwan yang menemukan teori heat loss-nya. Kalau Dewi ini Darcy Weisbach ya. Dewi Darcy Weisbach. Kalau HW saya lupa ya tadi ya. Ada gravitasi spesifiknya berapa, nanti Anda bisa tentukan. Viscosity relatifnya bisa Anda tentukan, atau mau divert juga boleh ya. Maximum trials-nya. Jadi ya maximum trials ini adalah dalam satu kali iterasi atau simulasi itu berapa kali trials percobaannya. Nah, nanti Anda bisa tentukan di sini. Atau Anda mau pakai yang default juga boleh. Akurasinya default juga boleh, atau mau Anda tambahin semakin akurat juga boleh. Kalau misalkan nih ada pilihan kalau tidak seimbang, apakah mau di stop atau dilanjutkan. Nah, ini Anda bisa milih di sini ya. Kemudian default patternnya 1, demand multiplier-nya 1, emitter eksponennya 0,5, dan status report-nya nanti Anda boleh milih kalau ada yes ya. Yes boleh, no boleh, terserah ya. Oke, ini untuk yang project-nya. Untuk men-setting bagian option-nya atau bagian dari properties-nya, kita bisa pilih view. Kemudian Anda bisa pilih bagian option. Nah, nanti di sini propertiesnya yang lebih detail itu bisa Anda lihat ya. Contoh misalkan notes ya, atau bagian sambungannya. Ini Anda bisa setting ukurannya, makan gede atau makan kecil ya. Kalau standarnya 3. Linknya juga bisa atau link itu apa ya? Perpipaannya atau gambar pipanya itu bisa disetting juga mau berapa ukuran. Makin tebal, makin tipis ya. Sesuai selera aja, sesuai selera. Labelnya juga bisa di setting. Notation ya, notation ini boleh di display boleh enggak. Jadi ini bisa maksudnya adalah display notes ID. Jadi maksudnya kalau Anda centang ini berarti nanti notes ID akan muncul. Dan seterusnya gitulah ya. Pokoknya ini untuk men-setting apakah muncul atau enggak gitu. Kemudian simbolnya ini juga sama ya, untuk memunculkan simbol atau enggak, tapi harusnya dimunculin sih. Kalau nggak dimunculin kan bingung nanti gambar tangki yang mana, gambar pompa yang mana gitu. Kali ini untuk setting bagian row atau panahnya. Kalau ini background boleh setting pakai warna apa juga bisa ya, terserah. Kalau defaultnya sih putih. Untuk memasukkan backgroundnya atau peta yang akan kita rancang dalam proses perencanaan sistem distribusi air minumnya, sebenarnya sih bisa juga nggak pakai peta ya. Cuma maksudnya kalau ada petanya kan lebih enak gitu ya. Nanti kan kelihatan dari mana mau kemana dibikinnya gitu. Oke, jadi saya bikin 2 opsi ya. Pertama kita pakai ada background petanya, yang kedua nggak pakai ya. Jadi silakan nanti Anda pilih di antara 2 itu yang sekiranya Anda mau desain yang mana. Oke, kalau untuk pakai peta, kita harus pertama masuk ke view, backdrop, sama load. Nah, nanti kita masukkan peta bisa dari Google Maps ya. Tapi harus format BMP ya, bitmap ya. Kalau salah format bitmap itu nggak akan kebaca di EPANET-nya. Nah, caranya adalah pertama Anda masuk ke sini ya, Google Maps. Kemudian Anda bisa searching di mana. Terserah ya, desa sekitaran Karawang boleh. Misalkan kita ambil contoh misal desa Karangjaya, Karawang. Oke. Nanti kan muncul di sini petanya nih. Ya kan? Nah, nanti Anda boleh lihat di sini misalkan nih ada Sungai Citarum, kemudian nanti Anda mau bikin kemana, terserah ya. Jadi nanti kita bisa anggapnya itu kita bisa kopas ya dari peta ini, kita pindahin ke EPANET, nanti kita tinggal gambar aja. Jadi kita screenshot ya. Jadi Anda screenshot, nanti Anda masukkan hasil screenshot itu ke EPANET.
dengan cara tadi pakai view ya, view kemudian load tadi ya. Setelah kita masukkan petanya ke Epanet ya, muncul seperti ini. Selanjutnya tinggal kita gambar rancangan jaringan perpipaannya yang mau kita rancang di peta ini. Misalkan ya, mau ambil reservoir sebagai sumber airnya, misalkan dari Sungai Citarum ya. Kemudian nanti akan kita pasang junctionnya itu di misalkan Pasar Karangjati. Lalu kita ambil piping seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah jadi, kita pasang pompa. Pasang pompa dari sini ke sini. Oke, muncul seperti ini ya. Nah, terus misalkan mau bikin lagi junctionnya di SMAN 1 Pedes misalkan. Oke, jalan lagi ke sini. Oke, kasih pompa lagi. Oke, lanjut misalkan terakhir kita mau bikin tangkinya misalkan di kantor desanya, berarti kita ambil tangki di sini, taruh di sini, lalu kita bikin pipingnya seperti ini. Oke, dan kasih pompa lagi di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi semua. Oke, sekarang sudah selesai ya untuk gambar piping networknya. Ini contoh ya, contoh. Nanti Anda silahkan kembangkan lagi yang lebih detail lagi untuk perancangan jaringan perpipaannya. Oke, setelah itu kita setting untuk masing-masing komponennya. Yang paling penting di sini harus di-setting adalah pompa ya. Pompa ini punya satu parameter khusus ya. Ini abaikan properties yang muncul ini ya. LPS-nya berapa? Karena tadi saya sudah running sebenarnya, sudah saya coba, baru saya rekam. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan setting parameter curve-nya yang salah satu parameter pompa juga. Itu adanya di data sini. Data, Anda pilih curve ya. Lalu Anda pilih edit di sini ya. Muncul seperti ini. Tadi kan awal masih kosong nih. Nah, Anda nggak usah bingung. Jadi Anda tinggal ngisi biasanya sih defaultnya sekitar 200 ya. Ini flow-nya Anda bisa macam-macam, terserah ya. Kalau flow-nya ini saya pilih 600. Ya ini saya suka-suka saja. Nanti Anda silakan sesuaikan sama sistem yang Anda rancang ya. Kalau hitnya biasanya pakai 200. 200 Anda ketik ya. 200 seperti ini. Oke. Nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Baru kemudian oke. Dia dilakukan hal yang sama pada ketiga jenis curve-nya tadi. Curve ini apa? Curve ini adalah representasi dari pompa masing-masing. Kok 621 Pak? Terserah ini. Kalau 621 ini cuma sekedar nama aja gitu ya. Nanti Anda bisa namakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Ini pun sama, jadi Anda setting per masing-masing ya. Ini nama bisa diubah ya, nggak harus satu. Ini cuma saya pakai nama satu aja. Terserah kepada masing-masing user ya. Ini kalau ini 2 ya. Oke, setelah selesai, kemudian kita lakukan running. Running ini Anda boleh pakai project sini run analysis ini boleh, atau Anda tinggal pencet yang ada gambar halilintarnya. Dua-duanya bisa, tinggal kita run. Kemudian nanti muncul run was successful, artinya run sudah berhasil ya. Setelah run berhasil, Anda bisa memunculkan grafik-grafiknya. Caranya gimana? Nah gini, jadi ini kan grafik ini kan ada di report ya, ada di table, bisa lakukan table, atau bisa kemudian Anda lakukan lewat graph sini. Dua-duanya bisa ya. Cara gimana nanti sebentar. Oke, selanjutnya kita lakukan input pattern. Nah, pattern ini ya, di sini satu ya. Pattern itu cuma satu karena satu aliran. Kecuali Anda di sini bikin beberapa aliran. Oke. Jadi Anda tinggal klik edit, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya ubah sih. Jadi ini multiplier-nya Anda ubah ya. Pattern Anda Anda sesuaikan saja. Ini multiplier Anda ubah-ubah ya, silakan. Ini kalau tadi saya ketik misalkan ini misalkan 0,4 misalkan. 0,4, kemudian di sini misalkan 1,8 dan seterusnya. Ini bebas ya, bebas.
Walaupun sebenarnya nanti akan tergantung pada perancangan Anda juga nanti. Tapi karena di sini kita masih coba-coba trial and error, ya bebas aja dulu ya. Oke, selesai. Kemudian baru masuk ke grafiknya. Nah, ini kan kosong nih. Caranya gimana? Caranya Anda klik salah satu di grafik ini. Misalkan sini ya. Jadi Anda klik dulu. Nah, tuh. Jadi klik satu, baru Anda pilih add ya. Jadi klik dulu di sini, baru pilih add. Nanti Anda tinggal klik time series-nya. Nah, misal ini ya, contoh elevation. Mungkin nggak elevation, mungkin bisa yang lain. Coba kita coba lagi yang lain, misalkan ini elevation, mungkin bisa kita diamond. Coba kita lihat diamondnya di note 1 ya. Oke, diamond seperti ini. Oke, kemudian macam-macam bisa Anda coba-coba ya. Bisa Anda coba-coba. Kemudian pressure, misalkan pressure, coba dilihat standar-standar aja. Kenapa kok standar-standar aja? Karena kan note 1 ini kan merupakan reservoir ya. Coba kita pindah misalkan ke pompa. Kita pindah ke pompa, misalkan klik lagi di sini grafik ya. Kemudian klik sini add. Oke, dapat ya. Add-nya dapat 1. Terus di note 3 kita pilihnya. Sama juga tadi kita lihat lagi pressure seperti apa di sini. Oh, seperti ini kalau pressure-nya di note 3. Note 1 nggak ada, dia standar karena dia reservoir ya. Untuk melihat format laporan atau format hasil simulasi dalam bentuk yang lain, Anda bisa pilih report ya. Kemudian tabel. Lalu bisa milih di sini misalkan kolomnya bisa milih ya. Bisa milih semua. Oke. Kemudian tipenya bisa milih misalkan network links at berapa jam ke berapa, maksudnya setelah berapa jam kita ambil datanya. Misalkan kita ambil setelah misalkan 14 jam ya simulasi. Setelah 14 jam simulasi atau setelah 14 jam sistem mengalir ya, kita ambil datanya. Kolomnya juga kita klik semua dulu ya. Oke. Klik oke. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, di sini bisa dilihat bahwa NA artinya kita nggak definisikan ya. Ini nggak kita definisikan, jadi nggak muncul data di sini. Velocity-nya, kemudian head loss-nya, dan seterusnya ya. Quality kita nggak definisikan, makanya tidak ada nilainya. Fraction rate juga nggak ada, makanya nggak ada nilainya juga. Oke. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu ya. Saya rasa cukup sekian untuk kemudian simulasi perancangan distribusi air minum dengan menggunakan Epanet. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja dengan masing-masing kasus yang akan Anda bahas di kelompok ya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut ya, Anda bisa merefer kepada 2 referensi ini ya. Karena saya lihat 2 referensi ini cukup lengkap untuk bisa lebih mendalami dari tutorial Epanet. Oke, nanti setelah ini akan ada tugas yang akan Anda kerjakan untuk membahas tentang studi kasus perancangan jaringan pipa air minum dengan menggunakan Epanet ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di kelas ya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.